Nggih, Ayah Bunda, berikut kami langsung aja mulai nggih. Kami Aku tak sampaikan zoom dulu. tentang kegiatan ini. Oke, ini teknis pengerjaan LKS istimewa. LKS istimewa disepakati dulu, nanti diambil di sekolah atau pengiriman klaster. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pram, katanya akan diambil ke sekolah dan perwakilan klaster juga akan ngambil di sekolah, gitu nggih Pak Pram nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, LKS istimewa itu dikerjakan tanggal 30 sampai 11 Desember, itu adalah 2 minggu UAS. Mulai dari 30 sampai 11 Desember. Kemudian LKS istimewa dikerjakan bersama melalui Zoom meeting, waktu dan jadwal pengerjaan nanti diinformasikan menyusul. Nah, LKS istimewa ini akan terdiri dari 3 bundle tematik. Tiap bundle nanti dikerjakan bersama saat Zoom yang sudah ditentukan. Bundle disegel dalam amplop dan dikerjakan secara mandiri didampingi oleh ustadz-ustadzah dalam kelompok kecil. Kemudian Ananda berpakaian sopan dan rapi menyiapkan alat tulis dan dalam keadaan siap mengerjakan LKS istimewa. Nah, berikut adalah tanggal-tanggal pengerjaannya, jadwalnya. Untuk Senin besok itu kita sudah mulai UAS untuk hafalan. Hafalannya yang masih banyak yang belum hafal, ada beberapa yang masih belum hafal, itu Al-Balad, Al-Fajr, kemudian Asmaul Husna yang kemarin besok Jumat ini kita akan mulai cek hafalannya. Jadi hafalan ini ibaratnya gini. Jadi kalau kemarin sudah hafal, tinggal yang belum hafal saja yang dilanjut, yang belum hafal saja. Jadi setorannya seperti itu untuk hafalan. Kemudian di hari Selasa tanggal 1 Desember itu hafalan Al-Balad, Al-Fajr, Al-Asmaul Husna. Sudah mulai saiki nilai montek lho. Apa caramu itu ya, bentar. Pak Andi nuturi Arman. Di-mute dulu, Man. Sudah. Untuk Selasa ya, ini pengerjaan bandelnya ini selama 2 jam. Jadi nanti kalau misalnya siswa sudah selesai boleh pulang ya. Jadi kalau memang sudah selesai boleh pulang, tapi sebelum meninggalkan Zoom, Ananda harus melapor ke ustadz-ustadzah yang berada di dalam breakout room tersebut untuk nanti LKS-nya biar akan di-screenshot sama ustadz-ustadzah, dihadapkan ke kamera mulai halaman 1 sampai halaman terakhir, sehingga nanti setelah Zoom itu nanti LKS-nya tetap dikirim ke psikologi biar tulisannya lebih jelas lagi. Jadi kami pengen tahu sampai, jadi kan di awal itu mereka mengerjakan, kalau selesai diarahkan ke kamera, bilang ke ustadz-ustadzah, kemudian diarahkan ke kamera, akan di screenshot oleh ustadz-ustadzah hasil pekerjaan siswa tersebut sampai seberapa gitu ya. Jadi nanti ketika selesai dikirim ke psikologi, oh kita cocokkan, oh memang ini tidak ditambahi, tidak dikurangi gitu ya. Seperti itu jadi teknisnya untuk mengerjakan tiap bundle itu. Nah, di dalam grup itu mungkin hanya sekitar berisi 12 siswa dengan 1 guru. Mungkin untuk anak-anak istimewa kita juga nanti akan ada berikutnya bersama ustadz-ustadzah pendampingnya. Jadi nanti kalau di room yang lain, nanti berbeda room dengan teman-temannya yang lain. Jadi satu guru dengan 12 siswa, kemudian kalau yang anak-anak istimewa kami akan bersama dengan guru pendampingnya. Jadi satu guru dengan 2 siswa. Kemudian Kamis itu bundle kedua, Selasa tanggal 8 itu bundle ketiga. Nah, setelah bundle ketiga selesai, 9 sampai 16 Desember itu kita gunakan untuk remedi.
Jadi mungkin kalau hafalannya di hari Senin itu masih ada yang kurang, maka bisa nanti remedi di antara tanggal 9 sampai 16 Desember. Kemudian termasuk juga hasil pengerjaan bendel-bendel ini kalau memang beberapa masih ada yang kurang, maka akan diremedi pada tanggal tersebut. Kemudian rapotannya hari Sabtu tanggal 19 Desember. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya, jadi nanti LKS-nya sudah kami, tiap bendel akan kami taruh di dalam amplop tertutup. Gara-gara ada ininya ya. Ada green screen-nya. Sebentar, green screen-nya saya matikan dulu. Nah, jadi LKS-nya apa bendel LKS istimewa itu sudah kita masukkan ke dalam amplop-amplop seperti ini. Di belakang sudah kami segel ini. Ada segelnya. Ini juga ada segel. Oke. Nanti segelnya kita buka bersama pada saat Zoom. Jadi nanti ustadz-ustadzah yang akan menginstruksikan ke anak-anak untuk mari sekarang kita buka bersama segelnya, kemudian dikerjakan. Dan situ nanti akan dijelaskan sama ustadz-ustadzah, mungkin ada hal-hal yang kurang paham terhadap soal yang ada di dalam bendel tersebut. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan, monggo. Monggo kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Us, punya saya. Monggo, Bu. Us itu kan ada jadwalnya, itu berarti dalam 2 jam dia diusahakan kan selesai. Misalnya belum selesai dalam satu bendel, itu dia ikut di jadwal remedi atau berlanjut di hari berikutnya? Langsung dilanjutkan pada saat itu sampai selesai, Bu. Oh, gitu. Jadi kan walaupun kita jadwalnya 2 jam, tapi untuk beberapa anak yang mungkin bisa molor kan gitu. Sampai. Tapi kan nanti juga itu menjadi penilaian kami juga, oh ini belum tepat waktu, ini sudah tepat waktu selesainya. Gitu. Oh gitu, berarti diselesaikan dalam hari itu. Terus untuk untuk nunjukkannya yang ke ustadz-ustazah apa langsung di psikologi? Nanti ketika selesai Zoom, sebelum keluar dari Zoom itu harus menunjukkan ke kamera dulu untuk screenshot sama ustadz-ustazah pendamping, tapi kemudian setelah selesai dikirim ke psikologi, karena screenshotan dari Zoom itu kan tidak bisa sedetail, sejelas nanti di psikologi. Gitu. Oh, berarti gini Us, dalam 2 jam selesai enggak selesai ditunjukkan, ketika belum ada yang belum selesai tidak boleh ditambah atau dilanjutkan ya? Dalam 2 jam kalau memang sudah selesai, dan jadi intinya gini Bu, kami estimasi 2 jam itu sudah selesai, tapi kalau misalnya ada yang masih belum selesai ya kami tungguin sampai selesai. Oh gitu, siap. Ya Us, itu aja, matur nuwun. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam, monggo Bu. Iya, kalau untuk foto hasil UAS-nya itu di sore hari, apakah ada jamnya Us, due date jamnya untuk setiap harinya diposting di psikologi? Sebenarnya harapannya kami setelah selesai itu langsung difoto, langsung dikirim. Harapan kami seperti itu, biar kami juga bisa segera mengkoreksinya, sehingga pada hari tanggal 9 sudah mulai remedi, kita sudah tahu lah. Kalau gitu mohon izin, kalau untuk Edo bisa ya Us ya, sekitar jam 4:30, maksimum 4:30 sore gitu ya, nunggu saya. Oke, monggo. Iya. Oke.
Gitu aja Us, matur nuwun. Nggih. Monggo yang lainnya. Kelas 4. Oke. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan. Jadi kayak Bunda misalkan ini saya buat pertanyaan, saya jawab sendiri nanti ya. Jadi barangkali mungkin kita juga tidak ingin misalkan pada hari tersebut Ananda sakit atau apa, jadi monggo izin aja kepada Ustadz Ustadzah, tapi bendelnya jangan dibuka dulu, nanti akan ada ujian susulannya gitu ya. Jadi akan janjian sama Ustadz Ustadzah ngerjakannya kapan gitu ya untuk ujian susulan. Jadi kalau misalkan ternyata kok hari ini Ananda sakit, nggih, monggo izin ke Ustadz Ustadzah kelasnya, kemudian nanti akan janjian ngerjakannya kapan, jangan dibuka dulu tapi. Ya, Itu. Kalau izin keluar kota, Us. Nah, izin keluar kota, ya, monggo kalau menurut saya gini, ini kan sudah UAS ya, monggo kalau menurut kami ini harapannya dalam 2 minggu ini kalau tidak penting-penting banget, ya kalau bisa ya tidak keluar kota dulu, kecuali memang di luar kota tetap bisa mengikutinya. Gitu. Baik, Ustadz, terima kasih. Nanti kita dampingi aja bareng-bareng kalau keluar kota. Terus untuk ngambil yang di sekolah jam berapa, Nji? Mulai jam 8, Bunda. Jam 8, kisaran jam 8 sampai jam 10. Oke, siap. Jam 8 sampai di depan. Apa? Nanti ya kita akan menunggu di bagian depan. Oke, di bagian depan. Depan mana, Us? Depannya sekolah di halte itu ya, Us ya? Iya, di halte itu, insya Allah. Oke, insya Allah. Katanya Ustadz Yusuf mau nunggunya di Mak Siti ya. Oh, jangan, Us. Nanti tambah ngopi. Ini saya bacakan sementara. Jadi yang ngambil di sekolah itu 34 anak. Iya. Selebihnya nanti koordinator kelas. Muridnya ada 80 orang, yang melok Zoom cuma 31. Ya. Nanti ada 5 koordinator klaster, itu masing-masing bawa kurang lebih 10 titik. Kenapa? Oke. Ada. Ini kan Zoom ya penting sih soal nanti ini UAS-nya anak-anak. Nanti insya Allah akan ada tanda terimanya, jadi kayak kalau di apa ya, kayak tanda tangan gitu ya untuk yang sudah ngambil, sehingga nanti kami juga tahu datanya, oh yang punyanya ini diambil sama bapak siapa atau ibu siapa, biar nanti aku belum ada questionnaire. Ketika nanti pengambilan tidak terjadi miskomunikasi ya, kadang-kadang sudah diambil sama klaster tapi masih ambil ke sekolah loh, kami juga nyari-nyari padahal udah habis itu. Jadi mungkin juga nanti akan ada tanda terima gitu, nanti tanda tangan di situ kalau misalkan ngambil diambil siapa gitu, biar LKS semua atau ada kerajinan tangannya? nggak ada Pak, jadi sudah rajin-rajin tangannya kemarin itu. Masih ada, semua ada filenya kan, kerajinan tangannya ini kan. Itu termasuk kerajinan tangan juga, Us, melatih gerakan tangan. Iya, karena ini juga melatih motorik halusnya ya, nulis itu gitu. Ada mewarnai gitu ya. Berarti mulai Senin itu diharapkan orang tua tidak mendampingi, atau jadi gini, mendampinginya itu adalah mendampingi untuk menyiapkan saja, menyiapkan kalau ada gangguan teknis. Kalau mendampingi yang kalau yang misalkan waktu mengerjakan bendel, kami harap anak-anak yang mengerjakan bersama kami. Jadi mungkin orang tua bisa mantau dari jauh. Kalau misalkan ada kesulitan kok
tiba-tiba logout dari Zoom atau apa karena gangguan sinyal dan lain. Nah, yang seperti itu yang mungkin perlu didampingi. Satu Ustadz megang 12. Oke. Sekitar Ustadz-ustadzanya ada. Ustadz ya kan kalau satu kelas kan kisarannya kan 24 anak, 24-25, Pak. Oh. Kemudian satu kelas itu kan ada 2 ustadz dan satu ustadz dan satu ustadzah. Jadi nanti satu kelas akan dipisah jadi 2. Yang anak-anak istimewa akan jadi 3 kalau yang ada anak istimewanya, yang khusus akan ikut sama guru pendamping khususnya, kemudian sisanya akan dibagi 2 ustadz dan ustadzah. Yes, untuk menit. Oke, ngoten Pak. Ada lagi mungkin yang ditanyakan stylenya? Terus yang hafalan. Oke, hafalan apa Bu? Kalau Ataya itu kan yang Al-Fajr itu kemarin yang belum lolos itu ayat 16 sampai 30. Berarti itu saja ya, nggak perlu diulang dari ayat yang 1 ya? Biasanya kalau menghafal itu kalau tidak mulai dari ayat 1 itu tambah bingung. Kalau hafalan surat itu seperti itu. Oh gitu, soalnya selama ini tuh dia sama saya hafalannya yang 16 sampai 30 karena nggak hafal-hafal yang di situ, Us. Oke, tapi biasanya kan kalau nanti dimulai dari 1 itu insya Allah kan masih hafal, Bu. Harapannya kan kalau sudah hafal Al-Quran itu jangan sampai hilang lagi ya. Siap. Oke. Dan monggo Bapak Ibu yang lainnya. Kalau memang sudah cukup, setengah jam cukup ya Pak. Untuk Asmaul Husnanya itu semuanya dihafalkan ya, Us? Yes. Itu dihafalkan ya? Ya, Asmaul Husnanya dihafalkan sesuai dengan apa yang kita baca di awal itu, yang ya Allah, ya Rahman, pakai nada yang yaski itu. Jadi pakai lagu itu menghafalkannya, enggak ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus gitu mungkin akan kesulitan gitu ya. Kalau yang menghafal menggunakan nada yang biasanya kami baca bersama-sama anak-anak itu, insya Allah itu kan sudah kita mulai di hari awal semester, sehingga harapannya kan ini sudah hafal lah ya, tinggal nge-review saja. Oke, monggo yang lainnya. Monggo. Mungkin masih ada pertanyaan. Pak C. Pak C. Pak C. Ngapunten telat. Salam. Ini sudah Q&A, Pak. Saya mengamati dulu aja. Monggo. Gus Muhib, nanti di akhir sesi Zoom ini kami minta waktu ya 10 menit lah. Yeah. Jadi nanti ada yang menyampaikan dari Bu Pramesti. Kalau 3 bulan kemarin kan kita evaluasi atau feedbacknya dari wali murid. Ada kuesioner ya, Pak? Untuk yang kali ini itu kuesionernya itu dari anak-anak sendiri. Jadi mereka mengisi lewat telepon terkait pembelajaran sampai saat ini, mulai psikologi, YouTube, dan sebagainya. Nanti di akhir sesi kami minta waktu. Oke, silakan Pak. Monggo yang lain mungkin pertanyaannya untuk ini. Monggo Bapak Ibu, kalau memang sudah maka akan kami tutup sesinya ini. Mungkin saya ulang sedikit lagi untuk hari ini tadi. Jadi
seperti ini teknisnya nanti pengerjaan LKS istimewa sudah disepakati bahwa diambil di sekolah hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 ya. Secara drive-thru aja nanti di depan sekolah di halte itu. Kemudian LKS istimewa itu dikerjakan selama 2 minggu UAS itu 30-11 Desember, nanti jadwalnya ada di belakang. LKS istimewa dikerjakan bersama melalui Zoom meeting, jadi nanti buka segel dan mengerjakannya saat Zoom meeting. Kemudian LKS istimewa ini ada 3 bendel tematik ya. Tiap bendel dikerjakan bersama saat Zoom yang jadwalnya sudah ditentukan. Bendel disegel dalam amplop dan dikerjakan secara mandiri, didampingi oleh ustadz-ustadzah dalam kelompok kecil. Jadi nanti akan di breakout dalam kelompok-kelompok kecil bersama ustadz-ustadzah. Kemudian memakai pakaian yang sopan dan rapi, menyiapkan alat tulis dalam keadaan siap mengerjakan LKS istimewa. Untuk jadwalnya seperti berikut. Untuk Senin besok mulai hafalan Al-Balad, Al-Fajr, dan Asmaul Husna. Ini jadi yang kurang dari, misalkan Ananda sudah hafal Al-Balad, jadi tinggal hafalin Al-Fajr saja sama Asmaul Husna. Misalkan Al-Balad dan Al-Fajr sudah selesai, tinggal hafalan Asmaul Husna saja. Kemudian Selasa 1 Desember ini mengerjakan bendel 1 hari Selasanya, dari Senin Selasanya sudah bendel 1, kemudian hari Kamis bendel 2, kemudian hari Selasa minggu berikutnya bendel 3. Waktu pengerjaannya 2 jam, setengah 9 sampai setengah 11. Kemudian setelah tanggal 8 Desember itu 9 sampai 16 Desember itu jadwalnya adalah remedi, kemudian rapotan di tanggal 19 Desember, hari Sabtu. Hari Sabtu. Kamu hati-hati loh ya pas matematika. Terus boleh di-share nggih? Nggih, monggo, nggih nanti saya share. Ya, betul. Soal matematika itu. Nggak ada yang bantu kamu. Kamu biasanya jaga nomor masuk. Seperti itu, tapi insya Allah nanti di setiap sebelum kita mengerjakan LKS istimewa sehari sebelumnya, insya Allah akan ada review untuk bendel tersebut. Jadi ibaratnya itu sudah kisi-kisi dari isi bendel tersebut di hari sebelumnya. Itu berarti yang hari Senin apa Jumat besok? Senin, Bun. Jadi karena harus bisa hafalan, nanti jam keduanya kita akan review bendel 1. Nanti kemudian kalau ini hari Kamis berarti hari Rabunya insya Allah ada review bendel 2. Ini hari Selasa 8 Desember, Senin minggu depannya akan ada review bendel 3 seperti itu. Oke, mungkin kalau sudah selesai kami tutup pertemuan sosialisasi hari ini. Kami Ustadzah kelas 4, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banget pada Ayah Bunda sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pram. Kalau mau ingin, sudah nggak ada yang tanya ini. Saya ke Mbak Pramesti. Mbak Pramesti monitor. Iya. Gus Muhib bisa di-set jadi apa Mbak Pramesti? Co-host atau apa ya? Ya, co-host. Monggo. Saya jadi co-host. Sampun Mbak Pram. Pak Pram, ngapunten. Oke. Jadi disepakati ini drive-thru semua ya nanti pengambilan. Oh, semua drive-thru Pak. Cuma Ya. ada beberapa koordinator klaster dititipin kurang lebih 10. Oke. Nanti yang titip mengambil di koordinator masing-masing. Ya. Bisa jam 12, jam 5, atau mungkin besoknya. Siap. Monggo Mbak Pram.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi, nah, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu ya, kita melakukan survei untuk melihat memperoleh masukan tentang pendapat anak-anak siswa-siswi kelas 4 tentang pembelajaran selama daring. Nah, jadi sebentar, maaf. Sebentar. Nah, jadi survei ini diisi oleh siswa-siswi kelas 4 bertujuan menjaring pendapat siswa. Waktu itu kami lakukan menggunakan Google Form dari tanggal 5 sampai 14 Oktober 2020. Jadi anak-anak mengisinya tanpa nama, hanya menuliskan kelas, apakah kelas jahe, kunyit, atau kencur. Dan dari jangka waktu itu jumlah siswanya mengisi ada 46 siswa. Nah, ini sedikit tentang isi surveinya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa, kami akan share filenya. Mungkin Pak Pram nanti akan menge-share filenya. Jadi bisa dibaca lebih detail. Saya hanya menjelaskan secara umum saja. Jadi secara umum jumlah pengisi antar kelas cukup rata. Jadi dari kelas kunyit, jahe, kencur sekitar 30% masing-masingnya. Nah, di survei ini kita mencoba melihat dari sisi anak-anak begitu ya. Apa sih pelajaran yang mereka sukai? Terutama mungkin perlu kita ingat kalau ini dalam situasi yang sedang pandemi dan dalam kondisi online begitu ya. Jadi saat ini pelajaran yang disukai ada 5 terbanyak: matematika, sains, menggambar, bahasa Inggris, dan mengaji. Nah, ada juga alasannya mereka. Mereka tentunya, setiap anak tentunya mempunyai alasan masing-masing. Di sini kami mencoba mengkelompokkan pendapat yang serupa begitu ya, sehingga kita dapat gambaran umum. Kira-kira apa sih yang membuat seorang siswa menyukai pelajaran? Ya, misalnya ada seru, menyenangkan, suka, ada juga yang berpendapat cara pengajarannya yang mereka sukai. Misalnya ada prakteknya, ada tebak-tebakan, seperti itu. Ini seperti tadi, tapi ini pelajaran yang kurang disukai. Matematika ini menarik karena di 2 hal pelajaran yang sebagai pelajaran yang disukai dan pelajaran yang kurang disukai, dua-duanya muncul. Ada matematika. Ini slide-nya belum ganti, Ada juga yang Bun. jawab tidak ada, jadi suka semuanya. Bunda, ini slide-nya belum ganti sama sekali. Mulai apa kata siswa? Oh, di sana. Oh ya, sebentar. Di saya sudah berganti, Us. Di rumah Zedi sibuk apa sih itu? Maaf, Coba saya coba lagi ya. Iya. Nah, sudah kelihatan? Ini baru ganti, nggih. Oh iya, maaf. Nah, ini tadi survei tadi yang saya jelaskan mulai tanggalnya, jumlah siswa yang mengisi. Mungkin nanti filenya bisa di-share sehingga bisa dibaca lebih detail lagi. Sedikit tentang isi surveinya. Pelajaran apa yang disukai, apa yang bosan, apa yang menyenangkan. Dan secara umum jumlah pengisi tadi yang saya sebutkan cukup serupa antar kelas. Jadi di kelas kunyit, jahe, kencur rata sama 30% yang mengisi. Dari jumlah 40 siswa itu asalnya dari ketiga kelas itu. Ini tadi yang saya singgung pelajaran yang disukai. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail gitu ya. Karena datanya cukup banyak juga. Cuma tadi yang saya sebutkan yang menarik, matematika itu muncul di keduanya. Pelajaran yang disukai dan juga pelajaran yang tidak disukai. Ini alasan mereka menyukai pelajaran karena seru, menyenangkan. Ya. Pelajaran yang kurang disukai, matematika muncul juga di sini. Itu menarik juga sepertinya. Ada yang mengatakan tidak ada, jadi mereka suka semuanya, tidak ada yang tidak disukai. Lalu yang kurang disukai ada 5 siswa yang mengatakan tidak suka bahasa Inggris, ada yang tidak suka story writing, ada juga yang mengatakan tidak suka sains dan IPA.
Nah, ini beberapa alasan yang muncul ketika ditanya apa alasan mereka kurang menyukai pelajaran itu. Beberapa siswa mengatakan sulit, ada juga yang bilang belum bisa, kurang paham, bingung, kurang suka, kurang menarik. Seperti itu. Ada juga beberapa alasan yang lain, misalnya malu, misalnya kalau saat pelajaran menari atau saat presentasi. Lalu ada olahraga membuat capek pada beberapa orang. Nah, ini juga aktivitas. Kalau tadi ke pelajaran, kalau ini pertanyaannya lebih ke aktivitas, kegiatan apa yang mereka sukai dan berharap sering dilakukan. Ini olahraga muncul sebagai jawaban terbanyak. Lalu ada outbound yang mungkin juga sekarang dalam kondisi sekarang mungkin susah dilakukan ya. Lalu ada menggambar, kuis, dan bermain. Nah, kenapa mereka menyukai aktivitas itu? Karena seru dan menyenangkan. Dan yang menarik di sini, kenapa kok mereka suka? Ada beberapa hal yang muncul. Misalkan di sini ada kangen teman dan ustadz-ustadzah. Lalu ada juga yang senang mencoba hal baru. Misalkan ada hal-hal yang mereka munculkan mungkin di dalam kuesioner ini di luar apa yang terkait alasan mereka menyenangi aktivitas itu. Aktivitas yang membuat bosan, jawaban terbanyak sih tidak ada. Tapi ada juga yang mengatakan bosan dengan Zoom, bosan dengan matematika, senam dan olahraga. Nah, selain matematika, sepertinya senam dan olahraga ini juga sama. Ada beberapa anak yang tampak senang dan ingin lebih banyak, tapi ada beberapa anak yang tampak kurang terlalu tertarik itu dengan olahraga. Saya lanjutkan, mungkin nanti detailnya bisa dilihat lagi. Nah, ini mungkin yang sedikit terkait dengan proses pembelajaran daring. Ketika ditanya idenya supaya lebih menyenangkan, beberapa anak memunculkan tema-tema tentang Zoom. Jadi misalnya yang muncul ada saran bahwa Zoom sebaiknya di kelompok kecil saja, jangan di kelompok besar yang bersama semuanya. Dan ada juga yang menuliskan bagaimana supaya Zoom-nya tidak nge-lag, lalu tidak putus-putus, dan bagaimana cara untuk bertanya supaya ketika ingin bertanya, karena ada yang menuliskan ketika dia ingin bertanya, ternyata yang di spotlight anak lain gitu, misalkan. Nah, tentang pembelajaran ini beberapa masukan dari anak-anak, dan yang lain-lain mungkin ini juga ya masukan anak-anak memang ya ada yang diminta ustadznya sambil ngelawak, kalau bosan disuruh joget misalkan. Nah, seperti itu. Nah, pengalaman menyenangkan saat Zoom, sebagian besar siswa, ada 18 siswa yang menuliskan satu hal yang mereka rasa menyenangkan adalah bisa bertemu dengan teman-teman, ustadz dan ustadzah meskipun tidak secara langsung. Jadi itu yang sepertinya mereka sukai dari proses di Zoom. Cuma memang ada beberapa masukan terkait aspek teknis ya. Jadi seperti tadi kalau bisa kelasnya kecil, tidak nge-lag, semua siswa di-mute, dan mereka juga suka ketika bisa pakai background. Ya, ada games misalnya sebelum menutup Zoom, dan yang lain-lain. Ada masukan-masukan yang lain dari anak-anak terkait dengan ini pengalaman saat Zoom. Nah, yang mengganggu, ini ada cukup banyak siswa, ada 21 siswa yang menuliskan kalau bisa ketika guru menjelaskan, teman-teman jangan berisik. Ya, karena kadang ada yang suka menjawab, suka mencoret-coret layar ketika Ustadz sedang menjelaskan, sehingga suara Ustadz atau Ustadzah tidak terdengar. Dan kadang-kadang karena itu yang tersampaikan menjadi sedikit, karena Ustadz menjadi sibuk menenangkan siswa yang ramai. Dan aspek tentang teknis juga muncul lagi. Misalnya tadi yang saya lihat muncul beberapa kali terkait dengan Zoom kelas besar, tapi ya dan gangguan koneksi. Nah, kalau tentang psikologi ini apa sih yang mereka sukai? Apa hal yang mereka rasa menyenangkan? Ada kuis, ada chat. Dan ada beberapa siswa mengatakan kalau psikologi ini mudah digunakan. Dan mereka juga suka karena bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas secara terpusat
ada yang mengatakan bisa rapi tugas-tugasnya dan juga mudah untuk mengumpulkan tugas dan juga bisa dikerjakan di situ gitu. Kalau tentang YouTube, mereka merasa sudah cukup seru, jelas dan mudah dipahami. Tapi ada juga masukan bisa ditambah misalnya lagu, musik, dongeng, ya banyak sekali yang masukan anak-anak ini drama, kartun, animasi sampai sulap. Nah, dipatu. saran juga dari anak-anak ini juga mungkin nanti bisa disimak. Ya, seperti itu. Nah, kalau apa sih yang membuat ustadz-ustadz tidak seru? Kalau jawaban dari mayoritas 30% anak-anak tidak ada, karena sudah cukup seru. Cuma kembali lagi ada juga masukan terkait dengan tadi itu misalnya Zoom suara kecil tidak kedengaran, koneksi ya, problem tentang koneksi juga tadi yang beberapa kali disinggung. Dan matematika juga muncul, ada yang mengatakan penjelasan matematika mungkin kurang lama. Ya, itu saya juga kurang paham. Selender Nah, apa yang harus dilakukan supaya ustadz-ustadzah menjadi guru yang lebih baik dan seru? Menurut 6 siswa sudah cukup seru. Tapi ada juga yang memberikan masukan lain. Ini juga ada hal lain yang muncul juga. Mungkin mereka juga kangen memang ya dengan sekolah, dengan teman-teman. Jadi di sini juga ada waktu ngobrol dengan ustadz-ustadzah, bertemu kadang-kadang di sekolah. Dengan jarak ini ada 4 siswa yang menuliskan, kalau bisa bertemu gitu kadang-kadang dengan jarak 1 meter misalnya. Nah, video dan Zoom ini beberapa masukan dari anak-anak. Dan tadi ya supaya mungkin jaringan internet bagaimana supaya lebih lancar, video dan suaranya lebih jelas seperti itu. Nah, untuk aktivitas belajar ini ada masukan yang tadi saya cermati yang mungkin belum muncul di slide sebelumnya. Ada yang menuliskan kalau siswa bingung apakah bisa untuk video call gitu, dan ustadz-ustadzah mungkin bisa menjelaskan. Seperti itu. Nah, itu sekilas sekali ya tentang hasil survei singkat yang diisi oleh anak-anak. Mungkin nanti lebih detailnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu orang tua dan juga Ustadz Ustadzah, sehingga nanti mungkin bisa ya diskusikan bersama gitu ya, kira-kira apa yang bagaimana kita bisa meresponnya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pramesti. Jadi Bu Pramesti ini seorang dosen, peneliti, psikolog di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi itu tadi sedikit keinginan dari anak-anak. Ya, kita hanya menjembatani selama ini apa sih paling enggak yang ingin disuarakan oleh anak-anak ini. Tapi ya balik lagi itu tadi adalah sebuah keinginan. Tapi kalau ustadz-ustadznya kan mengasihnya sebuah kebutuhan. Jadi paling enggak 2 itu kalau bisa menyatu bersinergi ya akan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Akan saya share, mungkin kalau nanti di-share ke ustadz-ustadz yang lain. Oke, Bapak Ibu, Pak Mas Mbak, ada yang mau bertanya terkait LKS istimewa atau hal lain di luar ini? Karena momen kayak gini jarang, jadi monggo bisa bertatap muka langsung dengan ustadz-ustadzah. Mungkin yang sedang syukuran ini Mama Zendi, yang sedang rame-rame sudah new normal bertatap muka. Mama Zendi. Apa kabar Bu Titi? Rupanya sedang diskusi teknis pengambilan ini. Ya, apa saja itu Bu Titi? Alhamdulillah sehat semua. Ini teman-teman kan sudah apa namanya ya, rindu yang membuncah anak-anak ini. Jadi sekalian ngerjain LKS, makanya Kamis kita kumpul sekalian ngerjain LKS. Ada pertanyaan? Ada siapa aja itu, Bu?
absen. Ini Zoom nobar. Iya. Jadi biar nggak ketinggalan informasi juga toh Pak. Perut saya kok langsung bunyi-bunyi ya. Makanan. Dendi, Sarah, Kuisa, Noah, ya 4 orang. Istimewa. Kansa juga. Ini bisa dicontoh ya Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan Bu Titi ini adalah homeschooling. Tapi dipastikan sehat semua dulu loh Pak. Dipastikan sehat dulu nggih. PCR. Acar Pak. Klaster kesyukuran. Kayak perumahan klaster. Mau tanya dong. Monggo Bu. Monggo Mama apa? Tadi soalnya agak terlambat ngikutinnya. Okay. Tadi kan sempat lihat yang terakhir tuh dikasih jadwal, misalkan hari Selasa bendel 1, tapi hari Seninnya akan direview dulu. Nah, reviewnya nanti pakai LKS yang mana, Us? Karena kan bendel 1 kan dibukanya pas hari H ya. Reviewnya seperti review numerik kemarin Bu. Jadi reviewnya ada mencongak kemudian dibahas. Oh iya. Seperti itu. Nah nanti sekitar itu nanti yang ditanyakan ketika di bundle 1 itu. Siap. Makasih Us. Monggo yang lain. Masih belum puas, monggo dipuaskan. Ada pertanyaan ini. Kalau yang kemarin sudah hafalannya sudah, nanti hari Senin hafalan lagi ya Us? Tadi sudah kami sebutkan kalau hafalannya yang sudah selesai penuh ya sudah, lanjut ke yang belum saja. Kalau sudah semuanya ya tinggal nanti mungkin ikut melihat teman-temannya yang sedang hafalan gitu. Matur nuwun terus. Semangat banget Bu nanyanya. Monggo yang lainnya mungkin masih ada yang dipertanyakan. Mungkin Us masukan. Monggo. Kemarin sempat review itu saya melihat memang saya membiarkan khususnya Dharma itu untuk saat mereview itu dia mandiri. Tapi pada kenyataannya mungkin gini, ada anak-anak yang akhirnya karena dia mau bertanya juga ngikutin ritme reviewnya sudah melihat aja sudah bingung, akhirnya dia diam nggak ngerjakan gitu. Jadi artinya ya sudahlah diem aja sambil dengerin lihat, atau mungkin saat mereview itu dari sebelumnya mungkin di alert di grup atau apa, artinya orang tua sebaiknya apa yang akan direview itu nyoba untuk di ini istilahnya berinteraksi dengan orang tuanya, melajari bareng di rumah. Jadi pada saat review itu si anak bisa mengikuti ritmenya. Jadi takutnya kalau ya mungkin permasalahannya lagi adalah para orang tua yang bekerja ya, itu yang memang agak sedikit supaya mungkin reviewnya juga dengan nanti hasil mengerjakan LKS-nya itu juga nggak terlalu, anaknya juga nggak terlalu susah. Ya. Jadi seperti kemarin Bapak. Jadi kemarin itu kan kita juga sudah per kelas ya untuk review. Jadi kita pertama menggunakan grup kecil. Yang kedua, insya Allah nanti file reviewnya itu akan kami share lagi kepada ayah bunda. Jadi misalkan pada saat Zoom kok Ananda kok masih malu-malu untuk bertanya, makanya biasanya kan saya tanya apa yang ditanyakan kita ulang-ulang lagi, siapa yang masih belum paham kita ulang-ulang lagi. Kalau misalnya memang Ananda tidak berani untuk mengungkapkan, setidaknya memang file review beserta beserta pembahasannya itu kami sampaikan ke ayah bunda, sehingga mungkin di rumah juga bisa di review ulang. Kalau yang ini tadi bisa enggak, jadi bisa mulai diajak gitu. Yang ini bisa enggak, kamu sudah paham enggak yang ini, bisa review ulang seperti itu. Jadi kalau
kita kasihkan sebelumnya, berarti reviewnya sejak sebelumnya. 2 hari waktu reviewnya nanti. Ya, jadi nanti kami sampaikan reviewnya itu langsung ketika anak-anak Zoom itu, kemudian filenya juga kami akan sampaikan ke ayah bunda melalui grup. Jadi bisa review ulang di rumah. Nggih. Matur nuwun. Monggo yang lainnya. Bu dokter mau bertanya mungkin, Dokter Astri. Apa Rahmi? Ya, Bu Dokter Rahmi. Pak Pram. Ustazah, sebenarnya saya ketinggalan tentang LKS istimewa penjelasannya. Jadi untuk anak-anak yang tidak didampingi terkait LKS istimewa itu apakah ada sarannya? Saya itu khawatir kendala seperti biasa, kendalanya adalah internet, gitu ya, klise tapi di luar lingkaran yang bisa saya atur begitulah. Lalu apakah ada yang backup apa yang harus dilakukan? Misalnya LKS istimewa, apakah seperti Kaira akhir-akhir ini LKS sering ketinggalan, sudah pembahasan dia baru mengerjakan. Itu pun masih ada yang nggak bisa, loh, bukannya sudah dibahas. Kok masih ada yang nggak bisa? Artinya apa? Tidak mendengarkan, tidak present. Nah, seperti itu. Apa hanya saya mengalami atau yang lain juga? Jadi sarannya bagaimana? Terima kasih. Begini ayah bunda, kalau misalkan terjadi kendala internet, misalkan di tengah-tengah kemudian loss gitu ya, jadi nanti monggo masuk lagi, karena waktunya juga memang waktu kita kan 2 jam seharusnya, tapi kalau misalnya beberapa anak ada yang memang tidak selesai 2 jam, ya akan dilanjut sampai selesai. Jadi misalkan kok ini habis loss internetnya, bisa langsung masuk lagi aja nanti dilanjut. Seperti itu. Sampai kalau misalkan memang tidak bisa benar-benar pada sampai waktu itu belum bisa masuk, ya monggo menghubungi ustadzah, nanti kita bisa langsung mungkin video call langsung ke Ananda seperti itu. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu apakah dari ustazah sudah membayangkan kendala apa saja ya yang mungkin dihadapi ketika ini kan baru ya dilakukan LKS istimewa, apalagi sudah kelas besar, misalnya kayak kendala tadi yang pertama, internet, lalu apakah ada kendala lain yang mungkin akan terjadi dan apa ya solusinya? Apakah sudah terpikirkan ada yang lain ya terkait ini LKS istimewa? Tadi kan sudah kami sebutkan mungkin kendala yang lain karena Ananda sakit sehingga tidak bisa mengikuti Zoom itu tadi. Insya Allah kan bisa ngomong ke ustadzah akan ada ujian susulannya kapan, yang penting tidak dibuka dulu segelnya berarti pada waktu itu. Kami sudah beberapa kali juga, insya Allah ini yang terbaik kami pikirkan, karena yang pertama ini kan dengan bimbingan dalam kelompok kecil, insya Allah ustadzahnya lebih fokus hanya 1/12 anak, dan insya Allah akan tahu yang mana yang hilang loss dari itu, insya Allah akan sangat terlihat sekali karena hanya 1/12. Kalau misalkan terjadi koneksi yang gagal, jadi yang kami bayangkan adalah ketika memang kondisi internetnya tidak stabil kan gitu ya, silakan kalau memang kondisi itu memang benar-benar misalkan kalau sedang gangguan internetnya atau itu yang kami malah takutnya malah sedang gangguan internetnya atau lampu mati, yaitu akan kami tunda untuk dilakukan pada waktu yang selanjutnya, nanti kita akan janjian lagi seperti itu. Terima kasih. Terus Sabtu itu kan drive-thru. Kan ada 35 anak atau wali murid. Nah, kalau misalnya mampir itu diperbolehkan?
mampir ke dalam? Kami belum punya izin mampir. Kemarin itu saya izinnya ke kepala sekolah, ini rencananya orang tua ambil LKS drive-thru gitu Pak. Nanti saya tak tanya lagi Pak, karena semua itu kan kebijakannya di kepala sekolah mengambil keputusannya. Karena biasanya mungkin mampir masuk pengen apa? Ya cuma ya mungkin kalau menurut kami sih mampir itu boleh-boleh saja, tapi ya mungkin tidak menimbulkan kerumunan. Jadi mampir habis itu main bola. itu gelar tiker. Gelar tiker buka. Ya Us, bangga. Kalau yang di klaster tetap dibagi ke klaster ya Us? Yang di klaster akan diambil oleh ketua klaster Bu. Iya, dari yang daftar di klaster berarti ngambilnya ke klaster langsung, nggak usah ke sekolah ya? Iya, seperti itu tadi katanya Pak Kam. Ibu di klaster mana? Waru, Pak. Waru. Oh, baru. Waru. Oh, Waru. Waru di Mbak Fasa kalau nggak salah. Saya kok lupa. Nanti ada di grup, Bu. Ya. Terus Muhib, barangkali ada info sedikit dari sekolah tentang persiapan tatap muka atau apa gitu, Us? Info dari sekolah, insya Allah Pemkot itu kan di bulan Desember sudah mulai membuka untuk SMP percontohan itu yang sudah ditunjuk oleh Pemkot itu mulai tatap muka, sehingga beberapa hari ini kan sudah mulai swab kan beberapa pelajar SMP. Nah, untuk SD kemungkinan besar akan dimulai di Januari, kecuali terjadi lonjakan yang tidak kita inginkan. Bahwa Januari akan sudah mulai belajar, dan itu jamnya juga insya Allah nggak lama. Paling lama itu jam berapa Kembar? Jadi kalau misalkan dimulai jam 8 gitu, mungkin sampai 10.30 paling pol. Seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 sampai 3 kali kalau misalkan selang-seling. Tapi itu pun nanti akan dibuatkan Google Form dulu untuk persetujuan orang tua. Nah, lihat persentasenya yang siap masuk berapa, baru kita bisa mengatur model jadwalnya seperti apa, Pak. Kalau sekarang kan kami belum punya gambaran karena belum tahu nanti berapa persen yang ikut, berapa persen yang nggak ikut kan gitu. Kalau misalkan yang nggak ikut sampai 1 kelas kan gitu, nanti akan dibuatkan kelas khusus online gitu. Nanti ada perubahan kelas, bukan kelas kunyit kencur jahe, kelas offline sama kelas online nanti kan gitu. Jadi kita lihat dari hasil itu dulu. Yang jelas nanti yang akan dijadwal juga jadwal masuk dan pulangnya agar juga tidak terjadi kerumunan itu. Tapi yang jelas olahraga belum boleh dilakukan di sekolah dan tidak diperkenankan belajar di ruang kelas. Jadi hanya berada di kelas dan hanya pakai kipas angin, semua jendela dibuka. Tidak boleh pakai AC. Maksimal 12 siswa per kelasnya. Dibuat shift berarti. Iya, jadi mungkin satu siswa masuknya seminggu 2 kali ya? Ya kemungkinan 2 kali sampai 3 kali. Kalau misalkan kok Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk, Kamis, Jumat, ya kan bisa seperti itu, selang-seling seperti itu. Kita juga masih melihat ke depannya siapa yang masuk dan siapa yang belum berani masuk. Kalau kelas 4 kira-kira bagaimana, Pak? Kira-kira saya tanya aja langsung. Kalau saya survei yang datang aja ini, kira-kira berapa persen yang siap masuk? Ini kan 36, sudah 1 kelas ini. Kira-kira itu ada tepuk tangan. Saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman di LC. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali. Jadi itu Pak, yang jelas sekolah menyiapkan untuk
protokol kesehatannya, kemudian SOP-nya seperti apa, insya Allah sudah kami siapkan, sudah ada jalurnya, kalau masuk lewat sini, keluarnya lewat sana. Kemudian memang selama tatap muka itu tidak ada istirahat yang kayak biasanya istirahat terus keluar main gitu, nggak ada. Jadi kegiatannya mungkin istirahatnya pun istirahat di dalam kelas itu. Istirahat di bangkunya masing-masing. Harus memakai face shield gitu ya? Tetap Jadi ya? face shield, masker, bawa masker cadangan juga. Rencana akan ada swab gitu atau bagaimana? Dari pihak Pemkot atau mungkin? Dari Pemkot kayaknya gitu, kalau dari berita bahwa nanti akan di swab dulu dari pihak siswa sama orang tuanya kayaknya, sama keluarganya, karena kan nanti juga berhubungan dengan keluarganya siswa itu, bukan hanya siswanya saja. Ngoten, Pak. Disogrok lagi. Disogrok lagi. Ya, tapi yang jelas yang dipersiapkan dulu sekolahnya dulu. Akan dicek dulu dari pihak Pemkot apakah sekolahnya sudah benar-benar siap fasilitasnya sama SOP-nya seperti itu. Karena dibuka nggak mungkin juga akan dibuka serentak langsung gitu ya. Ya mungkin pembukaannya kan ya mungkin di kelurahan ini kok memang sudah jauh baru dibuka kan gitu, kita nggak tahu seperti apa nanti teknisnya Pemkot. Saya ada titipan pesan untuk Ustadz-Ustazah. Oke, Bapak, monggo. Terhadap paket atau peralatan yang dikirim untuk siswa, kemarin kan udah ada ininya, ada judulnya di depan apa? Apa itu? Kreseknya. Di depan paper bag-nya. Nah itu harapannya nanti ketika orang tua yang menerima itu sama-sama nyentang, oh ini sudah ada, ini sudah. Jadi enggak, supaya tidak terjadi seperti yang kemarin ya kalau enggak salah. Itu ada beberapa yang belum menerima atau dikira hilang terkait apa itu? Apa kemarin? Benang kasih. Karena ya waktu itu kan kalau kami tahu sendiri anak-anak langsung bongkar isinya itu kan. Kemudian itu dipikir mungkin nggak dipakai, ternyata banyak yang ketelisut polanya itu. Oke, kalau ini kan tinggal bendel saja Pak, insya Allah yang ini dan isinya ya cuma satu bendel setiap amplopnya. Kalau itu ada keterangannya, setiap bendelnya per amplop, per amplop ini sudah ada keterangannya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu ada tulisannya ini bendel berapa, Ini bendel. Jadi warna tiap bendel akan berbeda ininya. Bendel 1 insya Allah warna biru, bendel 2 ini warna orange seperti ini. Bendel 3 warna apa kemarin? Warna ungu. Bendel 3 kan warna ungu. Jadi kalau warna-warninya ini kok dapatnya warna orange semua, nah bisa sambil dibaca isinya bendel 2. Gitu. Ini nggak bisa dibuka segelnya dulu Pak. Mungkin, ini isinya berapa lembar? Nggak bisa kita buka. Kalau sudah disegel. Nanti waktu drive-thru, saya memastikan dulu ini berapa lembar. Oh iya. Tadi ada yang kita juga Ustadz Muhib titip bisik-bisik sama saya. Titip pesan ke orang tua supaya bendel itu membuka segel bendel itu saat memang benar-benar saat mengerjakan. Soalnya nggak tahu tadi saya dibisiki gitu sama wali murid. Jadi ya saya sampaikan kepada wali murid yang lainnya juga. Memang ini kan kami segel di T-nya ini. Nah, jangan sampai nanti ketika anak-anak diambil bendel 2, dilihatkan masih tersegel ya, tersegel ternyata sirinya sudah terbuka. Bolong. Kemudian dibuka, kok ini sudah ada isinya.
Tujuannya kan pemetaan. Jadi ini tujuannya kan memang kami ingin tahu pemetaan kemampuan anak-anak itu seberapa dengan benar-benar anak-anak sendiri seperti ketika di sekolah gitu, guys. Biar nanti di semester 2 kami juga bisa merencanakan bagaimana, apakah memang ada yang perlu diulang di semester 2 atau kami lanjut materi selanjutnya. Ini benar kami harapkan kerjasama ayah bunda, benar-benar anak-anak yang mengerjakan dengan kami di Zoom ayah bunda, tinggal mungkin ngecek dari jauh mungkin ada kendala teknis atau seperti apa, itu saja. Oke. Ampun Pak Pram, ada lagi mungkin? Ayo Bapak Ibu, ada ditanyakan lagi. Mohon izin Us mau mengusulkan. Ya, monggo. Untuk pembahasan LKS itu apa bisa dilakukan dengan Zoom ya? Karena kadang-kadang itu jawabannya anak-anak berbeda dengan pembahasan, sehingga kalau mau nanya kadang-kadang mereka nggak nanya, ya udah ngikutin aja pembahasan gitu. Terima kasih Us. Bapak Ibu, jadi gini, sebenarnya kan dari awal kami juga membuka diri bahwa kalau misalkan ada hal-hal yang ditanyakan kepada kami monggo, kami di video call, anak-anak mungkin video call kami terbuka, monggo. Jadi itu yang kami harapkan. Memang kalau misalkan pembahasan LKS itu kami gunakan Zoom juga, itu kami karena pagi sudah Zoom, kemudian biasanya jam 10:30 Zoom, kemudian jam ketiga Zoom lagi, itu biasanya di Zoom yang ketiga itu ini pun harus ngantuk kabeh itu loh, sehingga tidak maksimal juga, dan yang ikut Zoom juga nggak begitu banyak. Itu pengalaman kami ketika di jam ketiga Zoom itu sering ada yang los ketiduran. Jadi memang pernah kan juga kami melakukan Zoom pembahasan LKS di hari Jumat, setelah Jumatan itu yang terjadi memang nggak banyak yang ikut. Jadi memang kalau memang dari LKS itu kan memang jawabannya kadang-kadang karena bahasa Indonesia ya intinya sama tapi kalimatnya berbeda, anak-anak bingung. Itu monggo langsung aja di WA atau di video call kami atau di telepon langsung. Jadi LKS ini kan sebenarnya kan latihan sambil mereview dari yang sudah dipelajari anak-anak selama 1 minggu. Jadi kalau misalkan ada yang kok tidak sesuai dengan jawabannya, kan dia masih ragu-ragu bener apa salah ya punya aku ini, monggo langsung telepon. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Oke. Monggo yang lain. Ustaz, ini kan YouTube-nya sudah 225 subscriber, videonya 157. Ini aktif sekali YouTube-nya. Usulan saya yang Instagram-nya mungkin juga diaktifkan. Adminnya Instagram ini lagi itu. Kalau menurut saya gini, Us, biar nggak terpecah-pecah ininya, tetap aja YouTube sebagai sarana mengasih pembelajaran. Nah, yang di Instagram ini untuk ininya behind. Jadi YouTube itu untuk pembelajaran, Instagramnya ini sarannya. Jadi supaya IG-nya kelas 4 itu eksis, jadi mungkin di setiap hari itu ada posting ini behind the scene-nya Zoom hari ini behind the scene-nya menanam apa gitu. Itu masukan saya sih, Us. Siap. Siap Bu Mimin? Siap Bu Mimin? Bu Mimin siapa? Pak Ucup. Kalau Bu Mimin ya ustazah lah, masa Pak Ucup. Aduh. Kalau Pak ini tidak begitu buka Instagram.
Ustazah merangkap admin. Saya mau ke Pak Ucup ini, enggak pernah bicara. Pak Ucup, silakan Pak Ucup. Disuruh bicara. Klarifikasi atau bicara? Itu klarifikasi atau bicara atau apa? Banyak Pak Ucup itu lo sudah lama nggak bicara. Silakan Pak Ucup sekarang. Mau bicara apa? Mas Yusuf. Ngapunten Mas Yusuf. Katanya sudah tahun terakhir. Katanya sudah tahun terakhir. Nah. Spotlight. Ada yang menanyakan Pak Ucup karena ada yang sudah terlanjur. Terlanjur cinta. Dengan itu bagaimana nanti proses pelampiasan, pengalihan. Spotlight, Pak. Monggo Pak Ucup. Press conference. Klarifikasi katanya. Itu Ustadz Yusuf. Iya, Bapak semester ini terakhir saya bisa bersama anak. Ampun lulus 8 tahun. Terus gitu aja. Kira atau abot us. Nanti aja saya khusus pembicaraan. Sampai mengembun kacamatanya. Ini harapi Ustadz Yusuf klarifikasi, Pak. Mau tanya. Ya, monggo yang bertanya ini. Ya, kan itu satu ustadz itu kan apa namanya untuk yang pendamping ya. Itu kan sesuai dengan sesuai anak yang ini apa yang seperti Dava itu. Nah itu nanti apa enggak kemerungsung ya soalnya kan suka beralih konsentrasinya. Oke. Kan nanti insya Allah Dava nanti akan sama Ustazah Dery Bun roomnya, jadi nggak dengan roomnya itu nanti kan Dava sama yang satunya itu kan nanti sama, jadi hanya bertiga nanti roomnya, jadi langsung dua, hanya satu dengan dua gitu. Jadi satu Ustazah pendamping Ustazah Dery dengan Dava dan Tori seperti itu. Kalau yang lainnya dengan Ustazah yang lain. Ngaten Bu. Soalnya kan konsentrasinya kan kadang. Nggih, kami tahu itu nggih. Di roomnya kan ada room sendiri nanti. Oh, iya. Jadi room setiap ustadzah punya ini sendiri ya, Us ya. Iya. Punya ruang sendiri-sendiri nanti Bu. Di Zoom-nya. Iya, iya. Terima kasih, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, sudah mau 2:30. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Mumpung belum UAS. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Bu Fasa mungkin. Bu Fasa, Bunda Torik. Barangkali ada yang bertanya lagi. Saya mungkin mau menyampaikan sesuatu, monggo. Tambahan apa namanya, mengerjakan LKS istimewanya dalam keadaan duduk di kursi gitu. Barangkali lebih ini Ustaz ya, menulis dengan nyaman sehingga nanti dua orang iya di meja gitu ya, ngerjakan di meja. Iya di meja Biar nyaman aja anaknya. Biar nyaman aja anaknya sih ya Ustaz ya. Harapannya begitu Ayah Bunda. Ampun Ustaz. Dan kondisi sudah sarapan ya Us. Nanti Us aku belum sarapan gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Monggo kalau memang masih ada, kalau sudah tidak ada akan kami tutup pertemuan hari ini. Kita akhiri. Ada rekamannya ya, Us? Iya, Pak. Ini sudah kami rekamnya, recording gitu. Sudah recording gitu. Oke. Oke, kalau sudah kami Ustazah mohon maaf kalau selama pertemuan Zoom kali ini serta sebelum-sebelumnya kami punya ada salah kata dan salah perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda serta bimbingannya kepada anak-anak di rumah. Tentu itu bukan hal yang mudah karena saya juga merasakan sendiri sebagai guru dengan sebagai orang tua itu berbeda ketika ngajar. Us mohon izin motong sebentar sebelum ditutup. Monggo Pak. Ngapunten saya papanya Galih. Saya tadi telat banget ini ngikutin Zoom-nya. Recordingnya apa bisa dibagikan, Us? Habis ini akan kami upload ke YouTube. Baik. Siap. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Ayah Bunda. Ini nggak pakai foto ya Kak? Ustazah. Matur nuwun. Matur nuwun sangat hadirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu klarifikasinya Ustaz Yusuf. Monggo di video call. Nanti ada Zoom lanjutan farewell partinya. Ya. Master farewell party. Ustaz Yusuf, dicari arah. Cari arah Ustaz Yusuf. Waduh ya arah ini. Dicari arah Ustaz Yusuf. Mau minta foto. Mau minta foto. Enggak mau. Di arah tampil nopo oh? Cari arah. Arah Tak siapkan tisu. Enggak mau. Nah itu arah. Tak siapkan tisu. Enggak mau ditinggal sama Us Yusuf. Enggak mau. Oh, enggak boleh ditinggal katanya. Apa sih soal jangan di sini kok. Aku kan malu. Aku malu, jangan disorot. Aku malu, jangan disorot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bunda, monggo boleh Li. Kalau anak-anak biasanya gini nih minta coret-coret us gitu.
Lewat laptop nggak bisa ya? Lewat coret-coret ini loh Pak, misalnya anak-anak saya. Oh. Kalau laptopnya apa? Ya bisa pakai mouse ini anak-anak. Oh, enggak, biasanya ini mainannya anak-anak coret-coret. Iya Noah. Noah nggak ikut coret-coret sama Zedi. Nggak ada Us. Aduh jangan. Anak Noah. Ya pakai mouse gini kan anak-anak. Apa? Apa Pak? Tadi. Jadi Sarah, kamu nggak kepingin ngobrol sama Ustaz Yusuf? Oke. Enggak gitu Pak. Ini akan saya upload. Oke, monggo matur suwun. Semuanya. Semuanya. Waalaikumsalam.